Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di episode kali ini aku ingin bahas mengenai raket beban. Apa itu raket beban dan apa efeknya? Seperti kalian bisa lihat di sini aku udah ngumpulin beberapa macam jenis raket beban yang ada di pasaran saat ini. Ada yang modelnya kayak sentolop atau center. Terus dikasih ini ya kayak ada kayak ulirannya itu bisa dikasih pemberat dari minuman kayak botolnya Pocari atau mungkin air mineral gitu ya. Biasanya kalau beban berarti diisi pakai air ya. Kalau kosongan ya nggak beban namanya. Tapi aku nggak beli itu soalnya itu diproduksi buat orang pemain tangan kanan. Artinya ada kayak lekuannya gitu di gripnya. Dan aku yang tangan kiri nggak bisa pakai itu soalnya letak jempolnya pasti kebalik. Lalu yang lebih umum untuk dipakai oleh teman-teman biasanya mereka beli yang raket beban memang benar-benar beban modelnya kayak raket beneran ya. Raket biasa bisa disenar juga. Dan itu produk lokal ada yang jual kayak Haikwa, Fly Power, terus dari luar mungkin ada kayak Max Bolt dan mungkin ada merek-merek dari China yang jual raket ban. Itu ada macamnya kayak kamu mau yang beratnya berapa. Biasanya raket kalau 4 uan itu kira-kira 82-85 gram ya. Nah, kalau raket beban tuh beratnya sekitar 120. Terus ada yang sampai 130, 140 dan seterusnya. Mungkin kalau atlet latihannya udah nggak pakai itu tapi pakai kayak barbel ya. Di gambar tadi kan ada juga yang jual cuman kayak sticknya aja tapi ujungnya dikasih kayak besi gitu ya. Terus ada juga yang jual pakai kayak kayu gitu, ujungnya kecil tapi kayak triplek gitu. Ya kalau kayu sih raket zaman dulu, zamannya kakekku pernah pakai raket kayu dan masih ada sih sampai sekarang. Itu memang berat banget dan gripnya itu gede, kayak segede raket tenis kayaknya. Jadi zaman dulu main badminton tuh pakai raketnya frame-nya dari kayu dan semua raketnya bahannya dari kayu kayak triplek gitu jadi berlapis-lapis kayaknya masih dibikin sih di India masih ada tempo hari aku pernah lihat di TV ya masih produksi raket dari kayu itu kalau kalian mau search atau mau beli mungkin bisa Google kata kuncinya raket beban atau training raket dan training raket setauku ada dua sih kategorinya yang satu ya beban ini yang berat yang satunya lagi itu yang frame-nya kecil jadi untuk training akurasi tapi kapan hari aku tanya temanku yang atlet katanya nggak perlu sih kayak beli kayak gituan. Maksudnya beli yang kecil itu nggak perlu. Jadi kita latihan aja yang tepat. Mungkin kalau kamu atlet di awal-awal mungkin perlu ya. Kalau buat anak-anak sih. Jadi raketnya itu panjangnya sama, tapi frame-nya itu lebih kecil. Ya kira-kira modelnya itu sama kayak gambar yang di awal-awal yang dari kayu itu ya. Cuman ini pakai senar beneran. Setauku itu masih ada merek Max Bond, yang lainnya belum ngeluarin. Setauku ya, tapi nggak tahu. Kalau pengetahuanku kan terbatas, cuman berdasar Google aja. Lalu ada juga yang dikasih pemberat tuh kayak isolasi. Mungkin kalian tahu namanya flashband buat kayak nempel genteng gitu. Tapi ini dari aluminium yang mungkin agak lembek ya. Bisa ditekuk-tekuk jadi ditaruh di
ujungnya raket atau mungkin ditaruh di shaftnya deketnya gun gitu. Kadang aku nemui sih raketnya atlet juga dikasih kayak gitu. Jadi mungkin di pihak sponsor mungkin ngasih raketnya itu yang nggak terlalu cocok sama atletnya, terus sama atletnya di customize sendiri. Jadi diedit beratnya ini buat ngatur balance-nya ya, tapi otomatis nanti jadi tambah berat sih. Tapi kan cuman pengaruh beberapa gram aja. Tapi dari balance point-nya bisa diatur dengan ditambah kayak isolasi yang bahannya aluminium itu. Aku sendiri nggak pernah pakai model-model kayak gitu. Mungkin yang jadi pemberat ya. Kalau aku sih ngedit customize-nya mainin di gripnya aja. Mau di lilit sampai di cone atau cuman di berhenti sampai di sebelum cone. Jadi cuman sekitar itu aja. Terus ada lagi yang aku baru tahu dibungkus semuanya. Jadi di frame-nya itu dibungkus kayak karet. Ini yang tadi ada yang di depan itu aku kasih di foto yang terakhir. Itu dibungkus kayak karet silikon dipasang di frame-nya. Ya itu mungkin bisa jadi tambah berat di bagian frame aja ya. Tapi bukan berat secara keseluruhan. Aku mau bahas yang umum-umum aja ya. Jadi raket beban yang pernah aku pakai itu memang bentuknya kayak raket sungguhan, bisa dipakai buat main kalau mau. Tapi kalau yang 130 gram itu udah cukup berat sih menurutku. Buat main itu mungkin buat ngelob, backhand itu masih bisa. Ya mirip kayak raket zaman dulu sih. Kalau zaman training kan aku raket 2U itu kan lumayan berat ya. Tapi ini lebih berat lagi soalnya di bagian gripnya itu kayunya itu dibor, dilobangin terus dikasih kayak cor-coran besi. Itu aku tahu soalnya kalau digoyang-goyangin raketnya itu bunyi gluduk-gluduk gitu. Jadi dalamnya itu kayak ada bebannya yang mungkin produsennya nggak terlalu bagus ya. Jadi isiannya itu longgar atau bahasa Jawanya itu oplok-oplok. Tapi nggak terlalu berasa sih kalau udah dibuat main. Cuman kalau nggak main terus digoyang-goyang itu kerasa ada bunyi duk-duk-duk gitu. Ya mungkin itu bedanya raket yang beneran yang 2U sama raket yang khusus untuk beban. Jadi kalau bahannya frame-nya itu aku rasa sama sih. Ya, mungkin produsen cari yang kuat dari bahan karbon biasa ya, karbon grafit. Terus bisa ditarik sampai 30 lebih lah. Cuman di bagian gripnya itu dikasih kayak pemberat. Mungkin dari besi atau dari timah, aku nggak tahu kan, nggak pernah bongkar. Nah pengalamanku aku udah 2 kali nih pakai kayak gini. Jadi sebelumnya aku tampelan atau cuman latihan biasa, ngelop, smash, backhand masih bisa. Jadi lumayan agak berat sih swingnya tapi masih bisa. Terus karena raketnya berat jadi bantu juga buat pergi ini ya melontarkan shuttlecock ke belakang itu bantu soalnya dari beratnya raket itu kan bisa dibuat bantu ngayun ya. Tapi kalau buat defense otomatis agak berat soalnya kita raketnya berat jadi ayunannya pasti lebih terlambat. Itu bisa diakalin dengan megang gripnya agak depan sih, jadi di deket gun gitu. Ya selama ini aku rasa ada gunanya, cuman yang menurut pengalamanku kalau kalian pakai raket beban sebelum bermain, terus waktu kita main itu bakal rusak permainan kita. Jadi yang biasanya kita mengembalikannya itu enak, terus timingnya itu pas, tapi habis pakai raket beban terus jadi banyak miss hit atau terlambat atau mungkin malah kecepatan soalnya tangannya udah jadi terlatih. Tapi yang
eh, jadi keunggulan ya. Kalau kita pakai raket beban terus pakai raket biasa buat main, itu waktu aku backhand yang biasanya di posisi sulit aku nggak bisa sampai keras ke belakang atau nggak bisa tinggi, ini jadi bisa. Soalnya tadi udah latihan lumayan berat, jadinya untuk pukulan-pukulan yang sulit jadi lebih enteng. Tapi untuk pukulan yang gampang, apalagi yang perlu kepresisian, malah rusak atau sering nyangkut atau out atau mungkin malah timingnya nggak pas. Ini aku 2 kali sih pengalaman kayak gini. Sebelum main pakai rakit trainingan tuh jadi rusak permainannya sampai sampai mangkel, bener sampai mangkel. Soalnya kok jadi goblok ya, jadi nggak bisa pukul dengan baik padahal itu bola yang gampang. Eh, di game kali ini sebenarnya aku habis pakai raket training udah main sekali. Terus ini habis istirahat main lagi. Ini jadi permainanku yang kedua setelah pakai raket beban. Dan waktu di game yang pertama itu aku masih terngiang-ngiang ya. Habis pakai raket beban terus pakai raket biasa itu masih lumayan menyesuaikan lah. Tapi habis istirahat entah kenapa habis istirahat sebentar terus main di sini jadi rusak permainannya. Mungkin karena tadinya yang di game pertama habis pakai raket beban buat latihan atau buat tampelan terus aku langsung main ganti raket terus langsung main, itu mungkin ototnya masih apa ya, dari berat terus masih panas kan ototnya, terus pakai yang ringan itu masih bisa dipakai lah tangannya. Tapi habis istirahat mungkin ototnya udah kayak cooling down, terus disitulah mulai rusak permainannya. Jadi ya itu aja sih pengalamanku. Kalau pakai raket beban mungkin habis latihan tampelan pakai raket beban langsung pakai raket yang normal masih oke lah, nggak terlalu merusak pukulan. Tapi habis istirahat itu malah rusak pukulannya. Nah itu nggak ngerti kenapa. Mungkin kalau fisioterapis lebih ngerti ya apa yang terjadi dengan otot kita. Kenapa kok bisa sampai rusak kayak gitu. Tapi ya rusaknya nggak nemen-nemen atau nggak sampai parah jadi cedera gitu, nggak. Asal kalian tahu aja porsinya. Kalau lengan kalian nggak seberapa kuat, ya jangan pakai raket beban yang terlalu berat. Mungkin kalau biasanya pakai raket yang 5U atau 4U, itu kalian bisa coba raket yang beratnya pakai 2U aja, pakai raket normal. Atau mungkin beli raket beban yang paling ringan, sekitar 100 gram mungkin kayaknya ada ya. Jadi bisa buat training juga. Dan aku sarankan sih nggak terlalu beda jauh sama raket yang biasa kita pakai. Misalkan kita sedangnya raket yang ringan-ringan 5U gitu, terus kalian maksa beli raket beban, wes tak beli daripada nanggung, aku langsung beli yang berat aja buat latihan kayak nge-gym sekalian. Jadi nanti malah nggak karuan pukulan kalian, terus ujung-ujungnya jadi beli raket lagi, beli yang buat main. Soalnya yang itu jadi terlalu ringan, soalnya kita latihannya pakai raket yang berat terus gitu. Ya bagaimanapun juga orang itu pasti punya kemampuan untuk adaptasi ya. Kalau kita milih raket, kadang kan orang bilang, yo ini raketku gak cocok, raket ini gak cocok buat aku, atau mungkin bisa dilihat dari ditinjau dari headlight, head heavy, atau beratnya ringan 2U, 4U kayak gitu. Tapi secara keseluruhan kalau kita wis kadung beli, gak punya duit lagi buat beli lainnya, ini gak seberapa cocok, tapi kita pakai aja, lama kelamaan ya adaptasi pasti bisa lah menyesuaikan. Soalnya kemampuan manusia itu kan
bisa beradaptasi ya. Hewan aja bisa kok, kenapa kok manusia nggak bisa ya? Mungkin yang bilang nggak bisa itu karena cerewet. Mukul nggak bener, terus banyak out, banyak nyangkut, terus nyalain raketnya. Ya kalau raketnya nggak cocok ya cari cara ya buat nyocokin. Ya caranya bukan beli lagi ya, tapi cari cara bagaimana cara pegang gripnya, apakah lebih maju atau dimundurin atau bagaimana, tekniknya dirubah lah, itu kan bisa ini ya, banyak macam cara. Terkadang itu orang males ganti kebiasaan atau ganti teknik gara-gara kepingin cepet adaptasi dengan barang yang ada. Ya contohnya kayak beli HP gitu ya. Waktu kita nggak punya, kepingin HP kan fungsinya buat kayak lihat internet atau mungkin buat telepon ya. Tapi lama kelamaan HP-nya nggak apa-apa, nggak rusak, atau mungkin agak lambat aja tapi fungsinya masih bisa digunakan. Terus minta ganti, jadi ganti HP baru padahal masih bisa digunakan. Nah, dengan raket juga kayak gitu sih. Ya mungkin zaman sekarang ini karena banyak produsen raket ya, merek kan macam-macam, keluar merek-merek yang baru lagi. Terus hampir tiap minggu ada raket tipe-tipe yang baru. Kalau zamanku dulu waktu latihan sih raket itu jarang, mereknya itu juga terbatas dan ngeluarin produk baru itu mungkin setahun cuma 2 kali lah, merek-merek tertentu ya. Jadi kalau kita udah kadung beli raket yang kita pilih, ya kalau gak cocok ya harus dipakai lah. Zaman dulu aku malah ini sih nabung sendiri, nggak ada yang beliin, nabung sendiri, terus beli raket yang sekiranya cocoknya, yang sesuai dengan budget lah. Terus cocok gak cocok ya karena udah beli sendiri, jadi ya terpaksa dipakai. Malah pernah aku nabung, terus beli raket yang dulu aku beli Carbonite 8, terus kayaknya aku perlu upgrade, terus aku beli yang Carbonite 9. Malah gak cocok, jadi langsung balik lagi ke Carbonite 8. Untungnya yang lama belum aku jual ya. Nah, menurutku sih karena sekarang lebih banyak pilihan, jadi kita ada rasa penasaran untuk beli raket. Tapi kalau zaman dulu ya mau nggak mau pakai raket yang sama, dan pada akhirnya manusianya atau atletnya yang harus beradaptasi dengan raketnya. Jadi nggak boleh cerewet, apalagi waktu trainingan ya, itu coachnya nggak peduli kamu itu mau pakai raket apa, cocok atau nggak cocok, coachnya nggak peduli. Tapi anak muda zaman sekarang aku lihat raketnya itu punya banyak, tapi walaupun punya banyak itu kayak nggak eman gitu, dibanting-banting, dibuang-buang. Mungkin nggak beli sendiri ya, makanya jadi seenaknya. Nah karena aku pakai selama hidup cuman pakai 2 kali aja raket beban, dan itu pun bukan waktu aku trainingan sih, jadi udah dewasa sekarang, jadi coba-coba pakai raket beban. Kalau dulu aku ya mungkin ada, tapi coachku nggak punya dulu, jadi aku baru-baru ini aja tahu kalau ada temen yang punya, jadi aku pinjem. Nah menurutku kalau kita mau pakai raket beban ya itu sebaiknya kita pakai terus sampai muscle-nya itu atau ototnya itu membentuk. Jadi kayak muscle memory. Nah setelah itu baru kita mau ganti-ganti raket, pakai raket lain gak apa-apa. Tapi sebaiknya kita rutin sih. Terus kalau bisa ya banyak latihan hari khusus yang pakai raket beban itu. Jadi
Aku merasa ini ya, walaupun aku pakai cuman beberapa menit gitu, tapi aku merasa ini bakal berguna. Soalnya ada beberapa pukulan atau ya secara teknik aku rasa teknikku udah lumayan bagus. Tapi ada beberapa pukulan yang biasanya aku pakai raket normal nggak terlalu ambil pusing, tapi karena pakai raket beban itu merasa pukulannya nggak bagus, hasilnya itu nggak bagus walaupun tekniknya udah ya sama atau tekniknya udah bagus, tapi pukulannya nggak bagus karena timingnya kan beda. Nah itu bikin aku menyesuaikan, jadi kayak nunggu timingnya itu di tempat yang tepat, dan juga pegangan atau teknik grippingnya itu juga aku harus atur supaya bisa melakukan pukulan yang lebih bagus. Dan setelah beberapa kali coba, mungkin 3-4 kali coba itu, aku merasa khususnya kayak backhand lob ya. Jadi kalau raket normal kita coba pakai gripnya itu ngawur, tapi hasilnya masih bisa keras kan sampai belakang karena polesnya udah kuat misalnya. Tapi kalau pakai raket beban nggak seperti itu. Kita pakai cara yang biasa gitu, terus kok hasilnya nggak bagus. Tapi kalau tekniknya misalkan grippingnya diganti ke yang bevel, pegang jempolnya di yang bevel, itu malah bisa lebih keras. Jadi eh, anggap aja ini kayak kamu itu dikasih raket yang jelek, terus kamu disuruh main dan harus adaptasi. Nanti kalau udah bener atau dengan raket yang jelek itu udah bisa melakukan pukulan yang kualitas pengembaliannya itu bagus, nanti dikasih raket yang normal, kamu grippingnya atau tekniknya juga nanti terbiasa karena udah latihan pakai raket yang jelek kan. Jadi diganti pakai raket yang bagus, tambah bagus lagi bermainnya. Nah menurutku tuh kayak gitu kalau kita pakai raket beban. Tapi kalau kita pakainya jarang-jarang, ya otomatis memorinya di otot kita itu belum terbentuk. Jadi cuman sekedar nyoba-nyoba aja, nggak apa ya, masih belum merasakan mendapat manfaatnya gitu. Mungkin cuma coba-coba terus ya lumayan bagus, terus tekniknya udah mulai ada perubahan, tapi kita balik lagi terus ya kumat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu balik lagi juga. Sama kayak teman-teman yang otodidak, setiap minggu ya aku kan ketemu, kadang minta diajarin ini, diajarin itu. Udah aku coba latih dan ya udah lumayan bagus, tapi karena kan nggak bisa sampai maksimal ya latihannya, nunggu teman-teman yang lain main. Jadi waktu latihannya terbatas, dan minggu depannya kalau aku lihat lagi tekniknya balik lagi ke ya sebelum aku latih yang minggu lalu. Jadi ya kayak balik ke nol, percuma gitu. Soalnya udah terbiasa, kebiasaan yang lama mau dirubah, kalau diperhatikan ya dirubah, tapi kalau di rumah nggak ini. Kalau bukan di rumah ya, kalau di tempat lain di hari-hari berikutnya nggak latihan dengan teknik yang benar, bakal balik lagi itu kebiasaan yang lama. Makanya aku sarankan kalau pakai raket beban atau training raket itu beri waktu khusus untuk latihan sampai benar-benar bagus mukulnya, timingnya, baru kita lepas. Mungkin beberapa waktu lagi kita boleh coba lagi untuk review ya. Tapi sementara kalau mau coba-coba ya minimal aku rasa sebulan lah, dan mainnya itu special training, jadi jangan latihan cuman nyoba sebentar terus main. Nah, nanti kayak aku yang
yang aku alami gini. Jadi waktu main terus rusak pukulannya gara-gara sebelumnya aku main atau latihan pakai raket beban. Walaupun cuma beberapa menit loh, nggak sampai setengah jam. Ya itu cuman pendapatku aja sih, tapi yang aku alami biasanya kalau aku datang badminton terus waktu tampelan atau waktu latihan itu pakai raket A. Nanti waktu main aku pakai raket B, terus main yang kedua pakai raket satunya lagi yang ya tipenya beda, terus mereknya juga beda. Karakternya mungkin hampir-hampir sama, tapi itu bikin kita jadi nggak presisi gitu pukulannya. Makanya atlet itu kalau datang bertanding kan satu tas isinya misalkan ada 7 raket itu kan sama semua, dan aku yakin ditarik senar yang sama juga, cuman yang beda gripnya. Jadi senarnya sama, tariannya sama, terus tipe senarnya juga sama, biar kalau putus waktu ganti raket lain permainannya nggak rusak. Itu mungkin alasannya yang benar ya. Nah kalau kita biasanya kan seneng ini jelajah, menjelajahi raket, beli raket A, beli raket B, beli raket C, yang cocok misalkan yang B, terus dipakai terus yang B. Tapi kadang-kadang kan bosen, males ganti yang C. Nah itu kalau kalian cuman sekedar pingin main, pingin nyoba gitu aja ya gak apa-apa. Tapi kalau punya niatan kepingin menang setiap game, itu sebaiknya raketnya sama terus. Mulai dari kamu datang sampai kamu pulang harus pakai raket yang sama. Kecuali putus ya. Kalau senarnya putus ya harus ganti. Kalau aku sih mending kalau cocok raketnya mending beli 2 buat spare. Jadi kayak atlet beli 2 atau 3 gitu buat spare, buat cadangan raket yang sama. Kalian mau ganti tensionnya juga gak apa-apa sih, soalnya kan kalian bukan atlet gitu. Aku sendiri karena raketku udah rengat jadi aku turunin tensionnya. Tapi ada tipe yang sama aku beli tensionnya yang biasa aku pakai jadi 27. Tapi lama-lama waktu aku lebih sering, karena aku pikir gini ya, ini raketnya udah rengat, udah retak, mending aku pakai terus daripada aku jual murah-murah ya. Aku pakai terus sampai pecah. Nah kalau pecah nanti kan ada yang baru, yang bagus, yang nggak cacat. Nah itu mungkin baru aku pakai. Jadi yang bagus dia eman-eman. Terus ternyata yang retak kan tensionnya cuma 24. Itu aku sering pakai sampai putus beberapa kali juga aku ganti dengan tension yang sama. Dan itu sering aku pakai sampai pecah pokoknya, tapi nggak pecah-pecah. Cuma retak tok. Nah waktu kadang-kadang aku lihat lawanku lumayan ini, jadi aku mesti pakai raket yang genah, yang nggak retak, yang nggak cacat. Yang itu yang nggak cacat aku kasih tension 27. Nah waktu aku pakai yang raket itu malah jadi buruk. Pukulannya secara swing atau secara teknik dan secara timing itu sama karena raketnya itu sama. Cuman bedanya di tension itu pukulan yang kita biasanya smashnya keras, jadi gak keras soalnya kebiasaan pakai senar yang empuk ya, jadi yang tensionnya nggak terlalu tinggi, jadi cuman ngayun dikit gitu smashnya jadi lebih keras, jadi tangannya ini ototnya jadi males karena nggak latihan. Tapi sewaktu aku dulu raketnya belum retak, aku kan tarik 27 semua, itu pukulanku jadi lebih presisi, lebih keras. Dan resikonya ototnya jadi lebih build up atau jadi lebih apa ya, kayak kamu nge-gym gitu. Jadi bekerja lebih keras soalnya kalau tensionnya tinggi, lenganmu juga harus kuat. Nah, itu nanti hasilnya lebih dahsyat lagi. Tapi karena kebiasaan pakai tension yang rendah,
pakai yang tensinya tinggi jadi nggak nyaman gitu. Nah, berkaca dengan pengalaman seperti itu, aku rasa itu berlaku juga untuk raket yang beban ya. Jadi kalau kita sering pakai raket beban, itu kan muscle-nya itu lebih build up. Ya mungkin habis build up, terus pakai raketmu yang biasa, yang lebih ringan tentunya ya. Itu mungkin smash-nya jadi lebih keras dan lebih akurat. Tapi kalau nggak pernah dipakai lagi raket bebannya, ya ototmu jadi kayak balik lagi ke yang sebelum latihan. Kecuali kamu memang latihannya harus rutin. Makanya atlet itu selain dipegangi raket, mereka juga latihan fisik kan. Jadi kayak angkat beban barbel atau dumbbell. Mungkin ada yang pakai elastik band kayak gitu-gitu. Jadi kesimpulannya kalau kalian pakai raket beban itu harusnya difungsikan seperti kalian itu berangkat ke gym. Jadi kalau males dipakai, nggak pernah dipakai raket bebannya, berarti kalian nggak pernah ke gym. Padahal ya boleh dibilang kalau kalian main badminton, nge-gym itu nggak perlu. Soalnya kan udah olahraga badminton gitu. Lain dengan orang-orang atau teman-teman yang olahraganya bukan playing ya. Kalau permainan badminton kan olahraganya itu kayak kompetisi. Nah mungkin orang-orang yang olahraganya bukan nggak seneng olahraga yang kompetisi, itu biasanya olahraganya renang atau nge-gym. Nah kalau mereka olahraganya itu, ya kalau mereka nggak datang berarti nggak olahraga. Tapi lain dengan kita yang olahraganya badminton, terus kalau mau nambah power kita nge-gym, jadi ditambahin lagi. Itu ada kayak spesial ini ya, spesial training untuk otot-otot yang kita mau dimaksimalkan. Karena itu beda sih. Kalian itu kalau trainingnya cuman setiap hari main badminton aja, itu kurang. Aku masih ingat dulu ada wawancara ikut Naga Api ya. Dia bilang kalau ngelatih Markus sama ngelatih Kevin enak mana. Ya menurut coachnya kalau Markus tuh disuruh kayak training itu lebih rajin mau. Tapi kalau Kevin itu lebih enggan. Jadi kayak males ogah-ogahan untuk menjalani training ya, walaupun wajib ya, tapi kan kelihatan ya kalau orang yang ogah-ogahan gitu. Jadi misalkan kita sebagai coach kasih target kamu harus lakuin ini misalkan 100 kali, tapi minimal kalau pemain A mungkin tak tambahin lagi 150 atau 125 gitu. Tapi kalau yang atlet-atlet yang kebanyakan biasanya bilang minimal 100 ya wis minimal lah. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau training itu kalau kita mau lebih berpotensi untuk lebih itu kita harus tambahin trainingnya. Jadi jangan tambahin gamenya atau tambahin jam mainnya, tapi ditambah dengan trainingan model lain. Jadi menurutku sih gitu. Oke guys, gitu aja sih pendapatku kali ini mengenai raket beban atau raket training. Boleh dibeli, boleh enggak. Kalau aku sih enggak punya. Kemarin tuh cuma pinjem. Walaupun yang punya temanku yang namanya Andi ini yang punya, tapi dia juga enggak pernah pakai. Buktinya ketinggalan di lapangan udah beberapa bulan, dia aja enggak tahu kalau ketinggalan. Berarti enggak pernah pakai. Itu kalau kalian punya
bisa dimanfaatin, mungkin di rumah buat swing-swing gitu aja biar build volusnya, nggak perlu buat main juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau buat main ya mungkin jangan lama-lama soalnya bisa bikin tanganmu cedera karena lebih berat, apalagi kalau kita mainnya normal ya. Kita mau nyemes itu bingung nahan raketnya soalnya kayak orang megang palu dibuat nyemes pasti kalau nggak ditahan ya bakal ngenai paha kita. Jadi mungkin kesulitannya di situ. Jadi nahan raket yang berat nanti lama-lama ototnya malah robek. Jadi aku sarankan memang jangan lama-lama, lebih baik sebentar tapi sering. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.